Oke, selamat berjumpa lagi dengan Klinik Robot. Saat ini Klinik Robot akan membahas mengenai pergerakan three wheel drive dari roda omnidireksional. Di sini kita akan melihat simulasi atau cara menentukan pergerakan daripada 3 buah roda omni. Kita susun untuk robotnya seperti ini. 3 motor, di mana setiap motor ini memiliki sudut 120 derajat. Jadi antara motor 1, 2, dan 3 itu memiliki perbedaan 120 derajat. Seperti ini kalau kita lihat di video. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat 120 derajat ada 2 vektor arah, yaitu arah dari putaran roda sesuai dengan putaran motor yang cenderung untuk berotasi atau radial. Kemudian satu lagi arah putaran dari roller yang tegak lurus dari putaran motor. Jadi putaran motor ke arah sini, sedangkan roller bertegak lurus dengan arah putaran motor. Betul juga setiap sudut yang lain. Rodanya berputar kemari, sedangkan rollernya tegak lurus. Sedangkan yang di sini motor yang muter ke sana atau ke depan atau ke belakang, sedangkan roller ini bergerak ke tegak lurus daripada putaran motor. Oleh karena itu kalau kita lihat di perhitungan ini, di skema, ada roda 1 atau wheel 1, kemudian roda 2 atau wheel 2, roda 3 atau wheel 3, ini terdapat 2 vektor. Yang satu menunjukkan putaran motor, ini, sedangkan satu menunjukkan putaran dari roller ini. Oke, nah kita turunkan rumusnya menggunakan persamaan tangan, kemudian matriks 3x3 didapat yang mempengaruhi karena kita mau mengatur kecepatan tiap-tiap motor ini supaya kita bisa menentukan arah motor. Misalkan seperti ini. Ini motornya ada 3. Ini. Di sana sumbu Y, di sana sumbu X. Oke. Nah, misalkan kita mau robotnya maju. Berarti ke sini. Kita lihat kalau maju, berarti motor yang ini nggak bergerak, hanya motor 2 dan motor 3. Baik maju maupun mundur. Yang bergerak hanya motor 2 dan motor 3. Ini saya tampilkan seperti ini biar jelas. Motor 1, motor 2, dan motor 3. Oke. Ini motor 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita lihat lagi faktor mempengaruhi, kemudian adalah R atau diameter. Diameter maksudnya jarak dari titik tengah ke base plate daripada robot, jari-jari. Oke. Kemudian dari 3 ini kita bisa masukkan ke tabel Excel menjadi sebagai berikut. Jadi kita pakai rumusannya, kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, yang pertama
Ketika robot stop, berarti tidak ada pergerakan baik aksis Y maupun aksis X maupun angular atau rotasi, itu tidak ada. Jadi robotnya diam yang pertama. Kemudian dilanjut dengan nomor 2, itu posisinya maju. Berarti yang bergerak adalah Y-aksis saja. Karena kita anggap ini adalah Y-aksis, dia searah dengan Y-aksis. Y-aksis bergerak, kita lihat tadi Y-aksis bergerak, berarti yang bekerja adalah motor 2 dan motor 3. Dari rumus persamaan didapat motor 2 bergeraknya minus 0,87, sedangkan motor 3 0,87, karena motor 3 dengan motor 2 rotasinya berlawanan, yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan jarum jam. Tetapi karena ini roda omni, didapat arah yang sama untuk pergerakan robot maju. Begitu juga pada saat posisi yang berikutnya mundur, yang bergerak juga motor 2 dan motor 3. Tapi kebalikannya, untuk motor 2 tadinya minus sekarang jadi plus, sedangkan motor 3 yang tadinya plus jadi minus. Oke. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat. Jadi pada saat maju maupun mundur yang bergerak hanya motor 2 dan motor 3. Beda halnya kalau ke bagian keempat berikutnya. Ini misalnya mau gerak ke samping. Jadi persis ke samping sumbu X. Berarti yang bergerak adalah, kita lihat, semua motor bergerak. Jadi semua motor di sini diharapkan bergerak. Jadi mau dia ke samping sana ataupun ke samping sini, semua roda bergerak, berarti semua motor bergerak untuk sumbu X sumbu Y. Cuman kecepatan antara motor 1, 2, dan 3 itu berbeda. Bagaimana cara masukinnya? Kembali ke tabel yang ini. Bisa didapatkan nilai yang diharapkan adalah untuk gerak di sumbu arah X positif. Ini X positif. Misalkan nanti mau negatif kita kasih minus 1. Dengan kalau X positif kita kasih angka plus 1. Sedangkan sumbu Y 0, angularnya 0. Itu didapatkan motor yang pertama harus nilainya 1 atau 100%, sedangkan motor kedua dan motor ketiga nilainya sama-sama minus, karena ini yang satu bergerak sana, jadi dia motornya sama. Dan kalau arah X negatif, dia akan sini berlawanan dengan yang ini. Kita coba minus 1. Oke, kita coba minus 1. Jadi kalau yang satu X positif sedangkan minus 1, nah dia berubah jadi ke kiri. Otomatis yang motor 1 dia berputar arah tapi kecepatan sama, dan motor 2, motor 3 berputar arah tapi kecepatannya sama, 0,5. Jadi seperti itu perbandingan antara pergerakan motor antara 1, 2, 3. Kemudian yang ketujuh, ini pergerakan diagonal. Jadi begitu bergerak dia bisa langsung ke sana. Nah, kita lihat yang berpengaruh adalah cukup signifikan itu motor
2 dan 3. Motor 1 dan motor 2 untuk pergerakan ke sana. Sedangkan motor 3 cenderung ikut. Oke. Karena dia bergerak ke 45 derajat antara sumbu Y dan sumbu X. Kita lihat. Dalam artian kita masukin di sumbu X-nya value-nya 2, sumbu Y-nya 2, dengan perputaran tidak ada. Jadi kita lihat yang berpengaruh adalah motor 1 dan motor 2. Ini kelihatan pada saat kita tes. Dengan motor yang ketiga dia hanya bergerak sedikit untuk mengimbangi. Bentar dilihat videonya. Oke, seperti ini. Jadi pada saat diagonal, baik itu arah sini atau arah sana, yang paling signifikan bergerak kelihatan motor 1 dan motor 2. Sedangkan motor yang 3 ini hanya mengimbangi saja. Oleh karena itu di tabel kelihatan bahwasanya motor 1 dan motor 2 yang bekerja signifikan. Motor 1, motor 2, dan motor 3 yang mengimbangi. Sedangkan kalau kita beralih ke arah yang ke sini, M3, jadi kita kasih minus 2 di sumbu X dan minus 2 di sumbu Y, dalam artian ke arah negatif diagonal, didapat angka yang sama tapi arah putaran berbalik. Tetap M3-nya value-nya paling rendah. Jadi baik mau ke sana maupun ke sini. Dan arah ini tidak bermanfaat. Karena apa? Karena dia nggak perlu bergerak, karena di sini hanya ngimbangin untuk rollernya. Kayak gitu. Oke, demikian. Berikutnya yang paling akhir adalah rotasi. Rotasi di sini itu adalah gerak di mana rotasi robot untuk menghadap ke arah mana. Jadi kita bisa lihat misalkan dia mau berotasi searah jarum jam. Itu kita cukup masukkan di parameter angular di sini. Angular. Jadi angular itu di 5 misalkan. Jadi kalau pada saat dia rotasi seperti ini, nah itu semua motor dengan kecepatan sama, dengan RP yang sama, dia akan berotasi. Nih semuanya minus, minus, minus. Sedangkan kalau dia bergerak searah atau berlawanan jarum jam, diganti ubah, dia semua menjadi positif tapi nilainya juga sama. Seperti itu rotasi. Oke, demikian. Kalau kita mau melihat lebih lanjut, bisa tonton video kami yang berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa chat dengan admin untuk lebih lanjut.